Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Saya berdoa semoga kita semua dalam kondisi sehat, walaupun kita masih beribadah di rumah masing-masing, kiranya itu tidak mengurangi sukacita kita untuk mengikuti ibadah ini. Yang menjadi tema kita pada minggu ini adalah kesatuan dan damai di dalam Tuhan. Kiranya melalui ibadah ini, kita semakin mengenal siapa Allah yang kita sembah, dan iman kita semakin dikuatkan. Mari kita siapkan hati kita dan diri kita. Kita memulai ibadah kita, jemaat diundang berdiri. Mari saat ini kita mengambil sikap berdoa. Mari kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Mari kita memohon tuntunan Roh Kudus, supaya kita bisa beribadah dengan hati yang hanya tertuju kepada Allah kita. Mari kita datang menyembah kepada Tuhan di tempat yang Maha Kudus, untuk keselamatan yang masih dapat kita nikmati sampai hari ini. Mari terus nyatakan ucapan syukurmu kepada Tuhan, oleh karena penyertaan-Nya di dalam kehidupan kita. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan dan serukanlah namanya. Perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya dan bermazmurlah baginya. Beritakanlah perbuatannya yang ajaib. Pujilah Tuhan. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Bersyukurlah kepadanya sebab Ia baik. Pujilah Tuhan. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduk
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang adil dan yang benar, kepadamu kami bersyukur dan bersembah, karena tiada yang setara dengan Engkau. Engkau telah mengajarkan kepada kami apa yang baik yang berkenan bagimu, tetapi kami sering melalaikannya. Kami memohon supaya Roh Kudus menyucikan hati dan pikiran kami, serta mengingatkan supaya kami selalu rendah hati di hadapan-Mu. Olehnya kami semakin diperlengkapi untuk segala pekerjaan yang baik, berlaku adil, serta mencintai kesetiaan. Kami memanjatkan doa ini melalui Yesus Kristus. Amin. Jemaat silakan duduk. Tuhan Allah senantiasa memelihara kehidupan anak-anak yang percaya di dalam nama-Nya. Di dalam Tuhan ada keselamatan, kekuatan, dan penghiburan. Tiada yang seperti Allah kita, kasih setianya tetap dan penuh kemuliaan. Mari dengan bersungguh hati kita bernyanyi, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kami mau mengaku dengan lidah kami ya Tuhan, bahwa Engkau yang termanis di dalam hidup kami, dan kami mencintai-Mu lebih dari segalanya. Mari kita nyanyikan pujian ini dari ayat yang kedua. Yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku.
sembah Kau ya Allahku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Jemaat diundang berdiri. Di hadapan Allah yang Maha Kudus, marilah kita mengaku dan mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kita. Bapa Sorgawi, Engkau menyelidiki dan mengenal kami. Engkau mengerti setiap pikiran kami. Bahkan sebelum lidah kami mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semua telah Kau ketahui ya Tuhan. Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Kami mengaku kepadamu bahwa kami sering berkata dusta pada sesama kami, berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Ya Bapa, ampunilah segala kesalahan kami, kasihanilah kami. Yesus bayasmu hutang dosaku. Dosa bagai kirbiji jadi putih bersih. Kami terlalu banyak memikirkan dan memperhitungkan untung rugi. Karena itu kami merasakan semakin hari semakin menjauh dari amanat suci-Mu. Ya Bapa, ampunilah keraguan-raguan kami, kasihanilah kami. Yesus bayasmu hutang dosaku. Dosa bagai kirbiji jadi putih bersih. Ampunilah segala ketidakberdayaan kami, menghempang segala keinginan duniawi yang menggoda kami. Yang selalu mendorong kami untuk lebih mementingkan hal-hal yang duniawi daripada kehendak-Mu. Ya Bapa, ampunilah keraguan-raguan kami, kasihanilah kami. Yesus bayasmu hutang dosaku. Dosa bagai kirbiji jadi putih bersih. Firman Tuhan yang menjanjikan keampunan bagi kita diambil dari Roma pasal 4 ayat 7 sampai 8. Firman-Nya, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat persilakan duduk. Tuhan Yesus sudah mati sebagai korban tebusan bagi kita orang-orang yang berdosa. Mari kita menyerahkan diri kita supaya kita hidup tiap-tiap hari di dalam pertobatan. Mari kita nyatakan ucapan syukur kita bernyanyi, siapakah diri hamba.
Yesus, siapakah diri hamba hingga Kau rela mati bagiku? Oh Tuhan, ampunilah dosaku, buanglah segala kesombonganku, ajarku mengenali kasih-Mu, bersujud di bawah salib-Mu. Dari surga, Kau turun ke dunia. Kau ambil rupa seorang hamba. Kau biarkan diri-Mu dicaci maki. Kau rela disalib bagiku. Kita nyanyikan pujian ini dari ayat yang kedua. Dari surga Kau turun ke dunia, Kau ambil rupa seorang hamba, Kau biarkan diri-Mu dicaci maki, Kau rela disalibkan bagiku. Oh Tuhan, tak mungkin ku mengerti kasih-Mu, ajaib tak terselami. Jadilah kehendak-Mu bagiku, sucikanlah seluruh hidupku. Jemaat diundang berdiri. Bersama-sama dengan orang beriman di muka bumi ini, marilah kita mengikrarkan iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Saat ini kita akan mendengarkan Warta Jemaat. Warta Jemaat Kebaktian Minggu Bahasa Indonesia 18 Juli 2021. Yang pertama, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah terkhusus bagi jemaat yang baru pertama kali beribadah di channel GKPS Padang Bulan. Hamba Tuhan yang akan menaburkan firman pada minggu ini adalah Bapak Pendeta Maner Saragi MH. Kiranya Tuhan memberkati kita. Yang kedua, kita bersyukur buat kebaktian minggu yang boleh dilaksanakan dengan baik. Yang ketiga, kebaktian minggu depan akan tetap dilaksanakan di channel GKPS Padang Bulan dengan pengkhotbah Ibu Pendeta Delilitnaria Tarigan MTH. Ajaklah teman, saudara, dan keluarga untuk beribadah bersama. Yang keempat, jam doa kebaktian minggu Bahasa Indonesia diadakan setiap hari Senin pada pukul 19.30 WIB di gereja ini. Bagi kita yang memiliki topik doa khusus, dapat mengirimkan pada kolom chat di YouTube atau dapat mengirimkan pada nomor WA yang tertera pada layar. Yang kelima, kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya kasih setia Tuhan senantiasa memberkati kita hari lepas hari.
Yang keenam, kami tetap menghimbau kepada seluruh jemaat untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan untuk menghindari risiko terpapar virus COVID-19. Untuk jemaat yang sedang isolasi di rumah sakit atau sedang isolasi mandiri, supaya tetap semangat menjalani pengobatan dan semoga lekas pulih. Tuhan memberkati kita semua dan semoga kita tetap sehat. Demikianlah warta jemaat kita pada sore hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kita bersatu dalam doa. Kepadamu ya Tuhan, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur karena sampai saat ini Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan. Tuhan masih memberikan kami waktu dan kesempatan yang sangat berharga ya Tuhan. Sehingga kami boleh saat ini bersama-sama berkumpul untuk beribadah di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Sungguh semuanya itu hanya oleh karena kebaikan dan kemurahan hati Tuhan saja. Dan kami saat ini bersyukur ya Tuhan untuk semua anak-anak Tuhan yang tetap setia mengambil bagian di dalam pelayanan kami. Terima kasih karena Tuhan terus menyertai pelayanan yang diadakan melalui online ya Tuhan, untuk ibadah-ibadah secara khusus melalui channel GKPS Padang Bulan. Terima kasih untuk semua majelis jemaat, terima kasih untuk semua anak-anak Tuhan yang terus memberikan hati dan diri untuk terlibat di dalam pelayanan ini ya Tuhan. Bahkan Bapa yang baik, secara terkhusus kami bersyukur saat ini kami tetap bisa bersekutu. Terima kasih ya Tuhan, bahkan di dalam ibadah ini sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang menyertai hati kami ya Tuhan, yang mencelikan mata kami, yang membuka pendengaran telinga kami ya Tuhan, sehingga ketika pun di masa-masa sulit ini ya Tuhan, kami boleh Tuhan mampukan untuk mengenal siapa Allah yang sesungguhnya adalah pemilik kehidupan dan pelayanan kami. Bapa yang baik, biar kiranya melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan sebentar lagi, semakin banyak anak-anak Tuhan yang imannya semakin dikuatkan. Ketika kami mengalami sakit penyakit atau terpapar COVID-19, kiranya firman Tuhan juga semakin membangkitkan semangat kami ya Tuhan, semakin membangkitkan pengharapan kami di dalam Tuhan, bahwa hanya di dalam Tuhan kami bisa bertahan, kami dihiburkan, bahkan kami dikuatkan. Bapa yang baik, secara khusus kami juga mau berdoa untuk bangsa kami ya Tuhan, bahkan untuk seluruh dunia yang saat ini menghadapi permasalahan yang sama ya Tuhan, yaitu COVID-19 ya Tuhan. Kami bersedih ya Allah, kami berduka ya Tuhan, karena semakin hari semakin banyak yang terpapar COVID-19 ya Tuhan. Bapa yang baik, mari kiranya Engkau yang memberkati semua saudara-saudari kami yang saat ini sedang berjuang untuk kembali pulih, baik yang sedang diisolasi di rumah sakit, baik yang sedang diisolasi di rumah, bahkan mungkin yang tidak dapat tempat oleh karena ramainya rumah sakit ya Tuhan, bahkan tempat-tempat isolasi yang disediakan pemerintah. Biar kiranya Engkau ya Allah melawat setiap anak-anak Tuhan yang saat ini sedang berjuang untuk sembuh. Biar kiranya sukacita daripada Tuhan menolong kami untuk tetap berdoa, untuk tetap berharap, bahkan untuk tetap menjaga kondisi kami ya Tuhan, bahkan terus tetap mematuhi protokol kesehatan ya Allah. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk pemerintah kami yang terus-menerus bekerja, yang terus-menerus menyediakan tempat untuk isolasi, bahkan yang terus-menerus mengingatkan kami, seluruh warga Indonesia untuk tetap menjaga, bahkan untuk tetap patuh protokol kesehatan ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati pemerintah kami ya Allah, mulai dari presiden, mulai dari pimpinan daerah, pimpinan dari desa ya Tuhan, bahkan untuk tenaga-tenaga kesehatan yang langsung berhadapan dengan saudara-saudari kami yang terpapar COVID-19 ya Tuhan. Berbelas kasihlah Engkau ya Allah, kiranya Engkau yang melawat negara kami ya Tuhan, memberikan hikmat kebijaksanaan bagi para pemimpin kami, bahkan secara khusus untuk tenaga kesehatan,
Biarlah Tuhan yang membentengi mereka ya Tuhan. Mereka meninggalkan keluarga mereka menunaikan tanggung jawab mereka. Biarlah kekuatan dan kesehatan daripada Tuhan yang terus membentengi mereka ya Tuhan. Sehingga mereka bisa menunaikan tanggung jawab mereka dengan baik dan dengan takut akan Tuhan. Bapa yang baik, ingatkanlah kami semua, warga negara, bahkan setiap orang di negara ini Bapa, di segala tempat, untuk kami mematuhi protokol kesehatan ya Tuhan. Karena ketika kami taat kepada pemerintah, untuk kebaikan kami bersama, itu adalah sebagian dari iman kami ya Tuhan. Sebab kami sedang berjuang juga untuk memelihara tubuh kami, kesehatan kami yang adalah bait Allah. Bapa yang baik, kami juga saat ini berdoa untuk semua ibadah-ibadah yang dilakukan terus secara online ya Tuhan. Bapa yang baik, biarlah melalui ibadah-ibadah ini, kami semakin hari semakin tergerak untuk bersekutu ya Tuhan. Meskipun dari rumah kami masing-masing, tapi kiranya itu menolong iman kami untuk bertumbuh. Kiranya itu menolong kami untuk semakin mengenal Tuhan. Di masa-masa sekarang penuh dengan tantangan, tapi biarlah kami mengambilnya sebagai peluang ya Tuhan, untuk kami semakin dekat dengan Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan kami ya Allah. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap anak Tuhan, supaya hari lepas hari hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam Putra-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Firman Tuhan yang mendasari pengumpulan persembahan hari ini tertulis dalam Filipi pasal 4 ayat 19 sampai ayat 20. Beginilah firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Persembahan dapat diberikan melalui e-wallet yang tertera pada layar. Mari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita bernyanyi, Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Mari kita terus memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Mari kita kembali nyanyikan pujian ini dari ayat yang kedua. You're rich in love and You're slow to anger. You're
is red and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to cry. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk persembahan kita. Kami persembahkan ya Tuhan apa yang sesungguhnya adalah milik-Mu. Ajar kami untuk menggunakannya sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam Yesus Tuhan sumber segala-galanya kami berdoa. Amin. Pembacaan firman pada hari ini diambil dari Kejadian pasal 32 ayat 13 sampai 21. Kejadian 32 ayat 13 sampai 21. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya, yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkannya lah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga, tiap-tiap kumpulan tersendiri, dan ia berkata kepada mereka, berjalanlah kamu lebih dahulu, dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain. Diperintahkannya lah kepada yang paling di muka, apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, siapakah tuanmu? Dan kemanakah engkau pergi? Dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu? Jawablah, milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Begitulah diperintahkannya baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga, dan kepada sekalian orang yang berjalan menggiring kumpulan hewan itu. Katanya, seperti perkataanku tadilah kamu katakan kepada Esau apabila kamu berjumpa dengan dia. Dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu. Kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, dan mari kita buka telinga kita untuk dengar-dengaran firman Tuhan. Kita bernyanyi, penuhkanlah bejanaku. Datang dan ku bersujud di hadapan
Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Marilah kita bersatu dalam doa. Kepadamu kami bersyukur dan berterima kasih, kepadamu Tuhan Allah pemilik kehidupan kami. Kami bersyukur buat anugerah kehidupan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur buat waktu dan kesempatan, di mana pada sore hari ini kami boleh bersama-sama memenuhi panggilan-Mu untuk beribadah, memuji, memuliakan Engkau Tuhan dan Allah kami. Dan saat ini tibalah waktunya bagi kami untuk mendengar khotbah dalam penyampaian firman Tuhan oleh hamba-Mu. Kami berdoa menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan menolong kami semua untuk mendengar dengan sungguh-sungguh. Tolong kami semua untuk mengerti dan memahami maksud Allah dalam firman ini. Dan tolong kami untuk melakukan kebenaran-Mu. Berbicaralah Engkau kepada kami sekalian, sebab kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam bagi kita sekalian. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, khotbah bagi kita di kebaktian Minggu hari ini tertulis dalam Efesus pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat 22. Efesus pasal 2 ayat 11 sampai ayat 22. Beginilah firman Tuhan. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah,
yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah kita dalam kebaktian hari ini adalah kesatuan dan damai dalam Tuhan. Semua orang menginginkan kesatuan dan kedamaian. Kesatuan dan kedamaian ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lain. Sebab di mana ada kesatuan, maka di situ akan ada damai sejahtera. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Efesus adalah jemaat yang dimana mereka bertumbuh secara iman pengenalan akan Tuhan. Di mana dalam pasal 2 Paulus mengingatkan mereka tentang karunia keselamatan oleh iman kepada Yesus. Di mana Paulus mengingatkan mereka sebagai orang-orang yang menerima anugerah keselamatan untuk mereka hidup dalam pekerjaan baik. Saudara, pada pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, Paulus menekankan poin penting bahwa keselamatan itu hanya karena kasih karunia melalui iman kepada Yesus, bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan baik, bukan karena pekerjaan tangan kita, bahkan kesalehan kita. Semata-mata Paulus menegaskan keselamatan itu adalah anugerah Allah. Bertolak dari pasal 2 ayat 1 sampai 10. Karena itu, saudara-saudara, khotbah hari ini dimulai dengan kalimat karena itu. Karena itu merujuk pada teks sebelumnya pada perikop pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 10, di mana Paulus menegaskan kepada jemaat Efesus bahwa mereka diselamatkan oleh anugerah, karena mereka diselamatkan oleh anugerah Allah, karena mereka diselamatkan melalui iman kepada Yesus Kristus, karena mereka itu diubah oleh Allah, bukan karena usaha mereka, perbuatan mereka, tapi semata-mata karena Tuhan Allah sendiri yang mengerjakannya. Karena itu, karena anugerah keselamatan itu adalah anugerah, karena mereka itu adalah buatan tangan Allah yang diciptakan dalam Kristus Yesus, bahkan banyak lagi yang lain dalam teks pasal 2 ayat 1 sampai 10. Karena itu, ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat. Saudara-saudara, bagian pertama teks ini Paulus mengajak jemaat Efesus untuk mengingat bagaimana tentang kehidupan mereka di masa yang lampau. Untuk mereka tidak melupakan bagaimana mereka hidup di masa yang lalu sebelum mereka mengenal Kristus. Masa lalu adalah bagian dari hidup kita di masa sekarang. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus tentang bagaimana mereka hidup di masa lalu, di mana mereka dikatakan sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging. Kenapa? Karena secara lahiriah mereka bukanlah orang Yahudi. Karena secara lahiriah mereka tidak disunat seperti lazimnya
orang-orang Yahudi pada saat itu yang menghidupi tuntutan dari hukum-hukum Taurat. Saudara-saudara, Paulus mengingatkan tentang kehidupan jemaat Efesus pada pasal 2 ini lebih dari satu kali. Ayat 1 Paulus juga ingatkan jemaat Efesus, kamu dahulu sudah mati. Pada ayat 11 dikatakan, ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi. Kembali lagi Paulus mengingatkan bagaimana kehidupan mereka di masa yang dulu, sebelum mereka percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa Paulus mengingatkan jemaat Efesus ini? Paulus mengingatkan hal masa lalu jemaat Efesus yang non-Yahudi khususnya dengan tujuan untuk menegaskan bahwa mereka dulunya bukanlah bagian dari umat Allah. Dulu. Supaya mereka sadar diri. Jangan lupa dari mana Tuhan ambil mereka. Yang kedua, maksud Paulus mengingatkan masa lalu ini supaya mereka ditegaskan bahwa status mereka pada waktu itu dipandang rendah oleh orang-orang Yahudi. Status keberadaan mereka dulu dipandang remeh, dipandang rendah sebagai orang-orang yang tidak bersunat, sebagai golongan dari bangsa-bangsa kafir yang tidak menyembah kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, sama seperti bangsa Yahudi. Yang ketiga, saudara-saudara, Paulus mengingatkan masa lalu ini untuk menegaskan bahwa pada waktu itu mereka hidup dalam perseteruan dengan sesama, yaitu orang Yahudi, dan mereka juga hidup dalam perseteruan dengan Allah. Perseteruan secara horizontal dan perseteruan secara vertikal. Karena mereka belum percaya dan belum mengenal Kristus pada waktu itu. Paulus mengingatkan masa lalu ini bukan untuk menjatuhkan mereka, bukan untuk mempermalukan mereka, tapi Paulus menegaskan bahwasanya dulunya mereka bukan bagian dari umat Allah. Sekali-kali jangan menyombongkan diri. Jikalau sekarang engkau menjadi bagian umat Allah, ingatlah dulu kamu bukan bagian dari itu. Karena itu jangan sombong diri, tetaplah merendahkan hati. Menegaskan status mereka dipandang rendah, dipandang remeh oleh orang-orang Yahudi. Saudara-saudara, Paulus mengingatkan masa lalu ini bukan untuk mempermalukan, bukan untuk merendahkan, meremehkan mereka, tapi mengingatkan, dulu mereka itu berseteru secara vertikal dengan orang-orang Yahudi. Bahkan bukan hanya itu, dulu mereka juga berseteru secara vertikal, bahkan secara horizontal dengan sesama. Saudara, dengan mengingatkan bagaimana mereka dulu, Paulus mengharapkan supaya mereka hidup dalam kesatuan dan damai dalam Tuhan. Seperti tema kita hari ini. Bagaimana supaya jemaat yang ada di Efesus itu hidup dalam kesatuan dan dalam damai daripada Tuhan. Saudara, hidup dalam kesatuan dan damai dalam Tuhan sebagai umat Allah dalam teks ini ada 4 poin yang akan kita renungkan. Poin yang pertama, bahwa kesatuan dan damai dalam Tuhan itu adalah anugerah.
Kesatuan dan damai itu adalah anugerah. Itu artinya bukan sesuatu yang dihasilkan oleh usaha upaya manusia semata, melainkan dikerjakan oleh Allah. Di dalam Kristus dikatakan kita yang dulunya jauh dari Allah sekarang menjadi dekat, bahkan memiliki relasi yang baik. Kristus adalah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan, merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat 13 sampai dengan ayat 14, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat. Di awal pembukaan teks perikop ini, Paulus memulainya dengan mengingatkan bagaimana jemaat itu hidup di masa lampau, di masa yang dulu yang sudah mereka lewati. Dan Paulus tidak serta-merta fokus kepada bagaimana mereka dulu, tetapi Paulus menegaskan hal yang kedua, bagaimana mereka sekarang. Tetapi sekarang dalam Kristus Yesus, hal yang sangat kontras antara dulu dengan sekarang. Saudara-saudara, Paulus tidak hanya mengoreksi masa lalu dari jemaat Efesus yang non-Yahudi ini, tetapi Paulus juga menegaskan kembali bagaimana mereka hidup sekarang di dalam Kristus. Oleh sebab itu, saudara, kesatuan dalam konteks Efesus pasal 2 ini bukan bicara kesatuan yang diusahakan, kesatuan yang diupayakan, kesatuan yang dikerjakan hanya semata-mata karena usaha kerja keras manusia, tetapi dikatakan di sini, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Jauh dari Allah, tidak mengenal Allah, tanpa Kristus dalam kehidupannya. Di dalam Kristus mereka yang jauh sudah menjadi dekat. Oleh darah Kristus. Ayat 14, karena dialah damai sejahtera kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 14 menegaskan dialah damai sejahtera kita yang mempersatukan kedua belah pihak. Saudara, ada beberapa kali dalam teks ini Paulus mengingatkan tentang kesatuan. Yang pertama, ayat 14, keduanya menjadi satu. Yang kedua, ayat 15, satu manusia baru. Yang ketiga, ayat 16, satu tubuh. Dan yang keempat, ayat 18, satu roh. Saudara-saudara, damai sejahtera yang dimaksudkan dalam konteks bahasa Yunaninya itu eirene, bukan bicara tentang situasi yang tidak ada masalah. Bukan bicara tentang kondisi tanpa ada peperangan. Tapi damai sejahtera yang dimaksudkan itu di sini adalah kesatuan yang erat secara batin, kesatuan secara rohani. Eirene bukan bicara tentang kondisi tanpa persoalan, kondisi tanpa masalah, tapi eirene juga bicara tentang kesatuan yang intim, kesatuan yang erat. Dalam hal ini kita bicara kesatuan rohani dalam Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kesatuan dan damai dalam Tuhan itu adalah anugerah. Sebab Kristus Yesuslah yang mengerjakannya. Kristus Yesuslah yang mempersatukannya. Sebab Kristus Yesuslah yang telah menyelesaikan perseteruan itu di dalam tubuhnya di kayu salib. Sehingga tidak ada lagi orang
Yunani, tidak lagi orang-orang kafir, tidak lagi orang-orang Yahudi. Di dalam Kristus mereka dinyatakan satu kesatuan dan hidup dalam damai di dalam Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, kalau yang pertama kesatuan dan damai itu adalah anugerah, maka yang kedua, kesatuan dan damai itu mengakhiri konflik permusuhan yang diakibatkan oleh hukum-hukum Yahudi yang mengutamakan dan menyisihkan orang-orang non-Yahudi. Saudara-saudara, ayat 15 sampai ayat 18 dikatakan seperti ini, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, segala permusuhan, perseteruan karena hukum-hukum Yahudi itu diselesaikan di kayu salib. Kalau Paulus dikatakan dalam teks ini membatalkan hukum Taurat, hukum Taurat yang tidak berlaku itu hukum Taurat yang bersifat seremonial, yang menyangkut tentang hukum-hukum agama, hukum-hukum dalam peribadatan yang ditetapkan khusus dulu hanya untuk orang-orang Yahudi, dibatalkan, termasuk itu sunat secara lahiriah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kesatuan dan damai dalam Tuhan mengakhiri permusuhan dan perseteruan. Sebab apa? Apa yang menyebabkan munculnya perseteruan itu? Sebab dalam hukum-hukum Yahudi, mereka menganggap diri lebih baik dari bangsa-bangsa lain. Orang-orang Yahudi menganggap dirinya lebih eksklusif dari bangsa-bangsa lain, sehingga mereka meremehkan, merendahkan bangsa-bangsa lain di luar dari bangsa Israel. Saudara, yang pertama, mereka membanggakan diri sebagai kaum yang bersunat. Maka kelompok golongan bangsa yang tidak bersunat disebut sebagai bangsa kafir. Yang kedua, mereka memiliki Taurat Allah sebagai pedoman hidup. Bangsa lain tidak. Ini pun menimbulkan kesombongan. Ini pun menimbulkan tinggi hati, kecongkakan pada akhirnya di tengah-tengah bangsa itu. Sebab hanya kepada mereka lah diberikan Taurat Allah sebagai pedoman hidup. Yang ketiga, mereka mempunyai warisan-warisan rohani yang hebat. Saudara-saudara, hukum-hukum itu menempatkan bangsa-bangsa Yahudi itu berada di atas bangsa-bangsa lain. Inilah yang dihapuskan oleh Kristus melalui kematiannya. Sehingga mereka yang tidak bersunat, yang percaya kepada Yesus, dipersatukan dalam satu komunitas yang disebut sebagai imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kesatuan dan damai dalam Tuhan mengakhiri permusuhan dan perseteruan. Dalam kehidupan kita berjemaat, bergereja di zaman sekarang, kecenderungan perbedaan itu menjadi persoalan. Kecenderungan perbedaan itu menjadi bahan omongan. Kecenderungan perbedaan itu menjadi hal yang memicu permasalahan dalam kehidupan berjemaat. Saudara belajar dari teks ini, ternyata dalam Kristus semua disatukan. Ternyata dalam Kristus semua hidup dalam damai daripada Tuhan. Tidak ada lagi sebutan untuk bangsa-bangsa yang tidak bersunat sebagai sebutan bangsa kafir. Tidak ada lagi bangsa Yunani. Semua dipersatukan dalam Kristus Yesus. Tidak ada perseteruan. Tidak ada permusuhan antara yang satu dengan yang lain. Lepas dari latar belakang mereka, masa lalu mereka, suku budaya mereka, semuanya dipersatukan dalam Kristus. Dalam kehidupan kita sekarang berakhirlah kiranya
Sekiranya ada perseteruan, berakhirlah semenjak kita hidup sebagai orang yang mengenal Kristus. Berakhirlah permusuhan sejak Kristus ada dalam hati kita. Berakhirlah kecongkakan, kesombongan seperti yang dimiliki bangsa Yahudi setelah mereka percaya dan mengenal Kristus dalam kehidupannya. Sekarang mereka tidak lagi berada di bawah hukum-hukum Taurat, melainkan mereka berada di bawah hukum Kristus yang sudah memerdekakan mereka. Bagian ketiga, saudara-saudara. Kesatuan dan damai dalam Tuhan mendatangkan status baru sebagai kawan sewarga dari orang-orang kudus atau orang-orang percaya dan anggota-anggota keluarga Allah. Ayat 19 dikatakan begini, demikianlah kamu bukan lagi orang-orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Demikianlah, di dalam Kristus kamu yang jauh sudah menjadi dekat. Demikianlah di dalam Kristus, kamu yang dulunya disebut sebagai bangsa kafir, tidak bersunat, sekarang menjadi kawan sewarga kerajaan Allah. Dari orang-orang kudus, anggota keluarga Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebutan kamu bukan sebagai orang asing atau pendatang ini adalah sebutan yang dikhususkan untuk orang-orang yang ada di perantauan. Dalam teks 1 Petrus ayat 1, pasal 1 ayat 1 memiliki makna yang sama ketika Petrus menyebutkan untuk ke-12 suku di perantauan yang tinggal di antara orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, dipandang sebagai pendatang, yang tidak memiliki hak penuh sebagai warga. Saudara, melainkan dikatakan di sini kamu adalah kawan sewarga daripada orang-orang kudus, bagian dari anggota keluarga Allah. Saudara, ketika dikatakan kawan sewarga ini merujuk pada apa? Kawan sewarga merujuk pada status kewarganegaraan dengan hak yang penuh. Bukan hak sebahagian atau hak setengah, tapi sebagai warga negara dengan kapasitas hak yang penuh. Saudara, kesatuan dan damai dalam Tuhan mendatangkan status baru sebagai kawan sewarga dari orang kudus dan anggota keluarga Allah. Artinya saudara-saudara, mereka bagian daripada keluarga Allah itu secara sah memiliki hak yang sama, tidak lagi dibedakan. Jikalau selama ini janji itu hanya dikhususkan untuk bangsa-bangsa Yahudi, bangsa Israel, ketika mereka dalam Kristus, maka janji itu juga berlaku kepada mereka yang secara lahiriah bukan dari bagian orang Yahudi, memiliki hak penuh terhadap ketetapan-ketetapan Allah, memiliki hak yang penuh terhadap janji-janji Allah dalam kehidupannya sebagai umat Allah. Maka demikian halnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam gereja Tuhan, semua umat, semua jemaat memiliki hak penuh, hak yang sama, berhak dilayani, berhak melayani, tidak boleh dibeda-bedakan. Sebab apa? Dalam Kristus mereka sudah diubahkan dengan status yang baru sebagai kawan sewarga dari orang-orang kudus, bahkan bagian dari anggota keluarga Allah. Memiliki hak dalam kesamaannya. Mereka sama dalam haknya, sama dalam kewajibannya, diperlakukan sama. Kepada mereka berlaku semua janji-janji Allah.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya dalam kehidupan di gereja-gereja di zaman sekarang ini, mari kita memperlakukan satu dengan yang lain sebagai kawan sewarga dan sebagai anggota keluarga. Kiranya kita memperlakukan dan diperlakukan sebagai anggota-anggota keluarga yang terikat dalam hubungan, bukan hanya kekerabatan. Kalau anggota keluarga secara jasmani itu merujuk pada ikatan darah, tapi anggota keluarga Allah merujuk pada apa? Iman kepada Yesus Kristus yang jauh lebih kuat. Ikatan ini tidak terlepas apapun yang menimpa kita. Ikatan kita dalam iman kepada Yesus Kristus mengikat kita. Bukan hanya di dunia ini, kapanpun dan dimanapun. Ikatan sebagai anggota keluarga Allah berlaku bagi setiap kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian halnya khotbah hari ini. Kita diingatkan, kesatuan dan damai dalam Tuhan mengubahkan status kita. Dulu kita bukan bagian dari umat Allah, sekarang kita adalah bagian dari umat Allah. Dulu kita bukan bagian dari anggota keluarga Allah, sekarang kita bagian dari anggota keluarga Allah. Jemaat di Efesus diingatkan juga dalam nats ini, saudara-saudara. Bagaimana supaya mereka menyadari keberadaannya bukan lagi sebagai orang asing dan pendatang yang tidak memiliki hak penuh. Tapi ketika mereka dikatakan sebagai warga, orang-orang kudus, sebagai bagian dari anggota keluarga, mereka mengalami perubahan status dan memiliki hak penuh, hak yang sama dengan yang lainnya. Poin keempat, saudara-saudara. Yang keempat, kesatuan dan damai dalam Tuhan digambarkan sebagai bangunan yang tersusun rapi, di mana Kristus sebagai batu penjuru. Ayatnya yang ke-20 sampai 22, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan, dan di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kesatuan dan damai dari Tuhan, ketika kita hidup dalam Kristus, kita dijadikan sebagai bangunan Allah yang rapi tersusun menjadi bait Allah, tempat kediaman Allah. Kita dijadikan satu tubuh dalam keberagaman latar belakang, keberagaman masa lalu. Status kita menjadi sama dalam Kristus, menjadi satu tubuh di mana Kristus adalah kepala. Dalam teks ini jemaat Efesus diingatkan bahwa mereka adalah bangunan rohani di mana Allah berdiam di dalamnya. Bangunan rohani itu memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, ayat 20a dikatakan dibangun atas dasar para rasul dan para nabi. Yang kedua dikatakan Kristus sebagai batu penjuru. Saudara-saudara, karakteristik ini hanya ada pada bangunan rohani di mana Kristus adalah sebagai kepala di dalamnya. Kristus sebagai pemilik bangunan itu. Di dalam Dia kamu juga dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah. Saudara-saudara, di luar Kristus, jemaat Efesus tidak mengenal Allah.
Di luar Kristus, jemaat Efesus tanpa pengharapan. Tapi ketika mereka percaya dan tinggal dalam Kristus, dikatakan mereka sebagai bait Allah di mana Allah berdiam di dalam mereka. Biarlah kesatuan dan damai ini hadir dalam kehidupan kita. Setelah kita percaya kepada Yesus, kita akan mendapatkan kesatuan dan damai yang sesungguhnya. Bukan karena organisasi, bukan karena denominasi, tapi kesatuan karena kita percaya dan tinggal dalam Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa penerapan dari uraian khotbah hari ini? Yang pertama, saudara yang dikasihi Tuhan, kesatuan dan damai dalam Tuhan adalah anugerah. Di mana Tuhan yang mengerjakannya, di mana Kristus yang memberikannya kepada orang-orang yang percaya. Oleh sebab itu, bukan hal yang baru bagi gereja untuk hidup dalam kesatuan dan damai. Bukan hal yang baru bagi orang-orang percaya untuk hidup dalam kesatuan dan damai satu dengan yang lain. Sebab apa? Sebab mereka telah menerima anugerah itu dari Allah. Kesatuan dan damai itu adalah anugerah. Maka dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, jikalau belum ada kesatuan dan damai dalam Tuhan, belum ada kesatuan dan damai dalam pelayanan, jika belum ada kesatuan dan damai dalam Tuhan, dalam keluarga, mari kita koreksi kehidupan kita. Karena seyogianya ketika kita dalam Kristus, maka anugerah akan kesatuan dan damai ini seyogianya hadir dalam kehidupan kita. Bagian kedua, apa penerapannya bagi kita? Kesatuan dan damai dalam Tuhan mengakhiri permusuhan. Karena apa? Karena Kristus Yesus itu merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Yesus telah menyelesaikan perseteruan antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Yesus telah menyelesaikan perseteruan itu di atas kayu salib. Maka dalam kehidupan kita zaman sekarang, adakah kita merasakan kalau perseteruan kita antara satu dengan yang lain diselesaikan ketika kita percaya kepada Yesus? Adakah permusuhan itu diselesaikan, hati kita diperdamaikan dengan orang yang menyakiti kita, yang selama ini menyepelekan kita? Ketika kita percaya kepada Yesus, semua telah diselesaikan. Yang ketiga, bagaimana penerapannya dalam kehidupan kita? Kesatuan dan damai dalam Tuhan mendatangkan status yang baru. Bapak Ibu Saudara-saudara, menjadi Kristen itu tidak hanya ketika di gereja. Menjadi Kristen itu adalah kehidupan kita sehari-hari. Diwujud nyatakan dalam pola hidup, cara hidup, gaya hidup kita sehari-hari. Jangan hanya menyatakan diri sebagai Kristen hanya ketika kebaktian, hanya ketika ibadah. Tapi kekristenan bicara tentang pola kehidupan kita sehari-hari. Maka bagaimana kita ketika kebaktian, demikian jugalah hidup kita tertib dan sungguh-sungguh ketika kita di luar kebaktian. Sebagaimana kita tertib ketika memuji Tuhan, sebab Tuhan melihat kita, kita berada di hadapannya. Maka kapanpun dan dimanapun, sadarilah setiap saat kita di hadapan Tuhan. Hidupilah status yang baru sebagai kawan sewarga orang kudus. Hidupilah status yang baru sebagai anggota keluarga Allah yang memiliki hak penuh. Jangan lagi bedakan orang yang satu dengan orang yang lain. Sebagai orang percaya kita satu dan damai dalam Tuhan. Yang terakhir saudara, bagaimana penerapannya bagi kita? Kesatuan dan damai dalam Tuhan digambarkan sebagai bangunan yang tersusun rapi di mana Kristus sebagai batu penjuru. Kita ini bangunan yang tersusun rapi, bukan bangunan fisik, denominasi, lembaga, tetapi kita adalah bangunan rohani. Kita adalah bait Allah, di mana Allah sendiri berdiam dalam kita.
Biarlah kehidupan kita mencerminkan bahwa kita ini adalah bait Allah, di mana Allah berdiam di dalam kita. Kiranya Tuhan menolong kita, memampukan kita untuk dapat hidup dalam kesatuan dan damai dalam Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada sore hari ini. Tuhan, kiranya berkati dan sempurnakan apa yang kami dengarkan. Tolong kami untuk mengerti dan melakukan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan ini semakin meneguhkan kita untuk terus hidup di dalam kasih Allah. Jemaat, kami undang berdiri. Mari kita nyatakan respon kita, komitmen kita di hadapan Tuhan sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Setujuan melangkah bersama, Tuhan yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, sosok hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Marilah kita bersama-sama berdoa dengan mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus kiranya memberkati dan menyertai kehidupanmu sekalian, mulai hari ini, esok, hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin.
silahkan duduk, mengucap syukur untuk ibadah kita pada hari ini. Amin. Mari kita terus memuji Allah kita. Mari kita bernyanyi, satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Mari kita terus memuji Allah kita. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Sampai bertemu kembali pada ibadah Minggu 25 Juli 2021 di waktu dan channel yang sama. Tuhan Yesus memberkati.